pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Selamat belajar. Debat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah 3.12. Menghubungkan permasalahan atau isu sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. 4.12 mengkonstruksikan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Ananda semua, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen serta simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Tujuan berikutnya adalah peserta didik diharapkan mampu mengkonstruksikan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen serta simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Berikut ini perhatikan peta konsep debat. Ada dua hal yang akan kita pelajari. Pertama, menentukan permasalahan dari debat. Yang kedua, mengkonstruksi permasalahan dari debat. Di dalam menentukan permasalahan dari debat, ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pengertian masalah dan debat. Yang kedua, runtut kegiatan dalam debat. Yang ketiga, sumber-sumber permasalahan dari debat. Lalu di dalam mengkonstruksi permasalahan dari debat, ada dua hal yang harus kita ketahui. Pertama, struktur debat. Yang kedua, jenis tanggapan dari debat. Pertama, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Yang kedua, dalam debat, masalah merupakan tujuan unsur utama yang menjadi fokus kegiatan. Lalu debat merupakan kegiatan adu argumen antara pihak satu dengan pihak lebih dari satu. Lalu biasanya dari debat itu kita melakukan diskusi untuk memutuskan permasalahan dan menentukan suatu kebenaran. Berikut adalah runtut kegiatan dalam debat. Langkah pertama adalah menentukan masalah. Langkah kedua, mengidentifikasi masalah. Langkah ketiga, menampung pendapat dari berbagai sudut pandang melalui suatu perdebatan. Langkah keempat, bersama melangkah untuk mencari penyelesaian masalah. Langkah kelima, dapatkan kesepakatan dan tanggung jawab untuk menentukan solusi. Langkah keenam, melakukan evaluasi atau tindak lanjut keberhasilan. C. Sumber dan karakteristik permasalahan dalam debat. Sumber permasalahan dalam debat biasanya berupa hasil observasi terhadap lingkungan. Yang berikutnya, ajuan dari peserta debat. Berikutnya, penemuan dari buku, koran, jurnal, atau artikel lainnya. Lalu karakteristiknya bagaimana permasalahan dalam debat? Pertama, menarik. Yang kedua, sesuai dengan pengetahuan peserta. Yang ketiga, kejelasan bahasan dalam masalah. Yang keempat, sesuai dengan waktu dan kondisi. D. Struktur debat. Debat memiliki struktur antara lain paling atas namanya pengenalan masalah.
yang tengah namanya penyampaian masalah, dan yang ketiga yang bawah yang akhir adalah kesimpulan. Di dalam pengenalan biasanya kita harus mengungkapkan, pertama, menyangkut kepentingan banyak pihak. Yang kedua, sesuatu yang bersifat penting untuk didiskusikan. Di dalam penyampaian argumen ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, ditinjau dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, melibatkan pihak yang pro dan kontra. Di dalam kesimpulan ada dua hal yang harus kita ketahui. Pertama, kompromi. Yang kedua, kesepakatan. Jenis-jenis tanggapan dalam debat. Ada beberapa jenis-jenis tanggapan dalam debat. Pertama, berbentuk pertanyaan. Yang kedua, bisa berbentuk dukungan. Yang ketiga, bisa berbentuk sanggahan. Yang keempat, bisa berbentuk kritik. Berbentuk pertanyaan maksudnya diajukan ketika pendapat sesuai atau tidak, jelas atau tidak peserta debat yang lain. Lalu dukungan biasanya berupa ungkapan setuju atas argumentasi dari peserta lain. Selanjutnya, sanggahan maksudnya disampaikan ketika ada jawaban atas suatu pertanyaan yang tidak kita setuju dengannya. Yang berikutnya, kritik. Kritik merupakan akibat ketidakpuasan atas argumentasi dan jawaban yang diberikan oleh peserta lain. Sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.